Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 4 12 IPA 3 akan mempresentasikan materi tentang teori konseptual dan teori pusat kegiatan banyak. Teori konseptual terbagi menjadi dua, yaitu teori konseptual tipe Eropa, teori konseptual tipe Amerika Latin. Teori konseptual tipe Eropa adalah teori yang dikemukakan oleh Peterman di Inggris pada tahun 1965. Peterman mencoba untuk menggabungkan teori konsentris dan sektoral. Akan tetapi di sini teori konsentris lebih ditonjolkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konseptual tipe Eropa. Teori konseptual tipe Eropa terbagi ke dalam 5 zona. Zona pertama yaitu ada pusat kota, zona kedua zona peralihan, zona ketiga yaitu ada sektor C dan D, zona rumah kecil, sektor B zona rumah-rumah lebih besar, sektor A zona rumah-rumah tua yang besar. Zona 4 pemukiman dan perkembangan yang ke pinggiran, zona 5 desa-desa yang dihuni para penglaju. Keterangan A menyatakan sektor kelas menengah, B sektor kelas menengah ke bawah, C sektor kelas pekerja, D sektor industri dan pekerja kelas terbawah urban. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat kota. Pusat kota adalah tempat di mana semua akses transportasi ke daerah manapun di kota tersebut dapat kita mudah temui. Contohnya supermarket, perkotaan, perkantoran, dan semuanya yang ada di pusat kota. Ciri-ciri pusat kota yaitu ada inti kota, intensitas yang tinggi untuk kegiatan komersil dan pemerintahan, nilai harga jual atau sewa tanah tinggi, populasi untuk pemukiman sangat sedikit. Yang kedua ada zona peralihan atau zona transisi, merupakan daerah kegiatan penduduk, namun zona ini memiliki sifat tidak stabil, baik dilihat dari tempat tinggal maupun sosial ekonomi. Yang ketiga ada zona pemukiman kelas proletar, adalah zona pemukiman kelas menengah atau kompleks. Ciri-cirinya umumnya rumah-rumah kecil atau rumah susun. Yang keempat, pemukiman dan perkembangannya ke pinggiran. Ciri-cirinya adalah pemukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah, lokasi strategis dengan pusat perbelanjaan, sudah hampir sama kondisinya dengan yang berada di pusat kota. Yang terakhir ada zona penglaju. Ciri-cirinya adalah penduduknya tinggal di pinggiran kota tetapi bekerjanya di kota. Teori konseptual atau disebut juga dengan tipe Amerika Latin, yakni teori yang dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Font saat melakukan penelitian di Amerika Latin pada tahun 1980. Yang pertama, adanya pusat perdagangan terutama sektor retail. Yang kedua, banyak kantor-kantor institusi perkotaan. Yang ketiga, tidak dijumpai adanya industri berat atau manufaktur. Yang keempat, jarang pemukiman dan kalaupun ada merupakan pemukiman tinggi dan mewah. Yang kelima, ditandai dengan adanya zonasi vertikal, yaitu banyak bangunan bertingkat dan memiliki diferensiasi fungsi. Yang keenam, adanya jalur pedestrian, yaitu suatu zona yang dikhususkan untuk pejalan kaki karena sering terjadi kemacetan lalu lintas. Dan yang terakhir yaitu adanya multistory, yaitu perdagangan yang bermacam-macam dan ditandai dengan adanya supermarket atau mall. Yang saya akan jelaskan yaitu zona yang pertama tentang Central Business District atau daerah pusat kegiatan. Adalah bagian kecil dari kota yang merupakan pusat dari segala kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Central Business District merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi pada suatu kota. Central Business District memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari bagian kota yang lain, yaitu di sini juga ada struktur kota menurut teori konseptual. Di zona yang pertama, yaitu ada daerah pusat kegiatan atau disebut juga dengan Central Business District. Di zona yang kedua, yaitu ada daerah perdagangan atau industri. Di zona yang ketiga, yaitu ada sektor pemukiman kelas elit. Di zona yang keempat, yaitu ada pemukiman yang lanjut perkembangannya. Di zona yang kelima, yaitu ada daerah berkembang secara
setempat. Dan di zona yang keenam yaitu ada pemukiman liar. Saya akan menjelaskan tentang teori pusat kegiatan banyak yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Menurut pendapatnya, kota-kota besar tumbuh sebagai suatu produk perkembangan dan integrasi terus-menerus dari pusat-pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain dalam suatu sistem perkotaan, dan proses pertumbuhannya ditandai oleh gejala, spesialisasi, dan diferensiasi ruang. Teori pusat kegiatan ini masih menambahkan unsur lain. Yang perlu diperhatikan adalah nuklei yang mengandung pengertian semua unsur, menarik fungsi-fungsi diantaranya pemukiman, perdagangan, industri, dan lain-lain. Oleh karenanya, teori ini mempunyai struktur keuangan yang berbeda dengan teori konsentris dan Baik, di sini saya akan menjelaskan zona-zona yang ada pada teori pusat kegiatan banyak. Zona nomor 1 yaitu daerah pusat bisnis. Zona ini sama dengan zona pada teori konsentris. Zona nomor 2 yaitu daerah industri ringan dan perdagangan. Persebaran ini banyak mengelompok sepanjang jalur kereta api dan dekat dengan pusat bisnis. Zona nomor 3 yaitu daerah pemukiman kelas rendah. Zona ini mencerminkan daerah yang kurang baik untuk pemukiman sehingga penghuninya umumnya dari golongan rendah. Zona nomor 4 yaitu daerah pemukiman kelas menengah. Zona ini lebih baik daripada zona nomor 3 karena penduduk di sini mempunyai penghasilan yang lebih baik daripada zona nomor 3. Zona nomor 5 yaitu daerah pemukiman kelas tinggi. Daerah ini mempunyai kondisi paling baik untuk pemukiman dalam artian fisik maupun penyediaan fasilitas. Lokasinya relatif jauh dari pusat bisnis. Zona nomor 6 yaitu daerah industri berat, merupakan daerah pabrik-pabrik besar yang sering mempunyai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, kebisingan lalu lintas, dan sebagainya. Namun, zona ini banyak menjanjikan lapangan pekerjaan sehingga penduduk yang berpenghasilan kecil banyak bertempat tinggal di dekat zona ini. Zona nomor 7 yaitu daerah bisnis lainnya. Zona ini muncul seiring munculnya daerah pemukiman kelas tinggi yang daerahnya jauh dari pusat bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk di sana, terciptalah zona nomor 7. Zona nomor 8 yaitu zona tempat tinggal di pinggiran. Penduduk di sini banyak yang bekerja di pusat-pusat kota dan daerah ini hanya dijadikan tempat tinggal saja. Zona nomor 9 yang terakhir yaitu zona industri di daerah pinggiran. Unsur transportasi menjadi prasyarat hidup di zona ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga materi yang kita jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.